Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Fauzan Ibnu Sabil. Saya dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Di sini saya ingin sedikit membahas tentang apa itu konten kreator. Jadi di zaman atau di era yang serba digital ini, kita sering melihat atau sering mendengar apa itu konten kreator. Jadi semakin sering kita melihat atau mendengar konten kreator, harusnya kita semakin penasaran dong, apa sih sebenarnya pengertian konten kreator itu? Jadi konten kreator itu adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada media, lebih tepatnya ke media digital, yaitu dan seorang konten kreator itu menghasilkan materi-materi yang dapat menghibur atau mengedukasi banyak orang. Seperti misalnya konten kreator yang jenis-jenis itu sudah kita banyak ketahui. Contohnya ada konten kreator vlogger, ada juga yang mungkin podcaster, seperti ada lagi yang mungkin YouTuber, TikToker, Instagramer. Itu termasuk jenis-jenis konten kreator digital yang sering kita jumpai atau kita dengar. Kemudian setelah kita mengetahui jenis-jenis konten kreator, apa yang seharusnya kita ketahui tentang konten kreator itu? Yang pertama yaitu apa itu konten. Apakah kalian tahu apa itu konten? Jadi konten itu adalah suatu hal untuk kita bisa mengekspresikan diri kita melalui media digital. Mengekspresikan diri kita seperti mengekspresikan berbagai macam seni, budaya, atau mengekspresikan cara kita berpidato, berbicara, dan lain-lain melalui platform atau media digital yang lainnya. Kalian udah tahu kan apa itu konten kreator, apa itu konten? Jadi yuk simak bagaimana cara menjadi seorang konten kreator. Bagaimana cara membuat konten atau menjadi konten kreator? Itu diperlukan cuma 3 hal. Yang pertama yaitu ada yang namanya menentukan topik atau niche. Yang kedua yaitu menggunakan media atau sosial media yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi dan monetisasi. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu topik atau niche. Kenapa topik atau niche ini dimasukkan ke dalam hal yang harus kita pelajari ketika ingin membuat konten atau menjadi konten kreator? Jadi konten atau niche ini diperlukan untuk apa? Target marketing atau target pemasaran konten kita yang ingin kita sampaikan. Jadi konten kita ini dibuat untuk siapa orang yang ingin kita targetkan, siapa yang ingin kita tuju untuk orang mendengar konten kita. Kemudian tujuan adanya topik ini yang pertama adalah untuk membuat kita lebih dikenal. Karena tujuan konten kreator itu juga untuk apa? Untuk kita agar lebih dikenal orang, agar kita bisa mengedukasi, menginformasikan kepada orang-orang yang ingin mengetahui apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, apa? Untuk bisa menghasilkan cuan yang lebih. Kemudian yang ketiga, apa tujuannya? Yaitu agar orang-orang yang memiliki keterkaitan atau ketertarikan kepada suatu hal yang mungkin sama seperti kita. Misalnya ada orang yang menyukai mobil nih, pasti mencari sesuatu tentang konten bertemakan mobil. Ada orang yang mungkin mencintai olahraga, sport, dan yang lain, pasti orang tersebut mencari bola, olahraga, dan yang lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan topik atau niche, dan itu sangatlah penting ya. Jadi nggak boleh kita untuk acak-acakan atau apa dalam konten kita, karena orang akan bingung. Misalnya hari ini si konten kreator ini mau posting tentang bola, tiba-tiba dia posting tentang kosmetik dan yang lain-lain, maka itu sangat bertentangan dan orang pun kurang tertarik dengan konten tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang diperlukan untuk menjadi konten kreator, yaitu sosial media untuk digunakan. Banyak sekali sosial media yang bisa kita gunakan.
Contohnya ada YouTube, Instagram, TikTok, kemudian apa lagi? Banyak ya. Jadi platform-platform ini atau sosial media ini digunakan untuk membuat konten kreator ini. Tergantung juga, ini juga untuk menguatkan target pasar kita. Misalnya target kita untuk mengedukasi anak-anak di zaman sekarang, itu misalnya larangan pacaran itu haram atau yang lainnya, maka kita lebih bisa ke Instagram ataupun YouTube. Kemudian misalnya kita memiliki konten memasak, nah berarti mungkin kita bisa ke Facebook, karena kebanyakan zaman sekarang kan kita tahu lah ya, Facebook misalnya ibu-ibu dan yang lain, jadi bisa kita pakai platform atau sosial media Facebook. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting, apa itu? Yaitu konsistensi dalam membuat konten tersebut. Kenapa konsistensi ini sangat penting untuk membuat konten? Karena konsistensi ini agar orang-orang itu terus mengikuti konten kita. Misalnya nih, konten kreator ini selalu memposting postingannya atau kontennya jam 8 malam nih. Dia konsisten jam 8 malam terus-terusan. Lah, jadi setiap orang menunggu, jam 8 malam nih, konten dia menarik, jam 8 dia tungguin. Tapi kalau misalnya konsistensinya dia cuma hari ini, seminggu sekali, 2 minggu sekali, maka orang tidak akan tertarik untuk melihat konten kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.